kipas ini teman-teman, dia itu macet teman-teman, macet, kasusnya macet teman-teman. Jadi coba kita cek dulu teman-teman bagian dalamnya, kita bongkar dulu. Nah ini kebetulan kipas ini sudah tidak ori teman-teman ya, maksudnya sudah gantian mesin. Jeleknya di mesin baru itu teman-teman, rata-rata ya, rata-rata pengalaman saya kebanyakan kasusnya di macet teman-teman, kasusnya di macet. Kasusnya macet teman-teman. Ini kasusnya macet. Dinamo ini yang model apa ya, udah diganti ya teman-teman ya, sudah diganti mesinnya. Jadi ini meskipun no spion, mesinnya sudah tidak ori teman-teman, ini sudah diganti mesin. Dan pengalaman saya untuk dinamo yang model-model baru seperti ini teman-teman, kebanyakan kasusnya macet teman-teman. Ini buat teman-teman, kalau kasusnya yang di depan kan ini kasusnya macet nih, macet. Jadi dilihat dari kasat mata dari sini tuh dia enggak itu teman-teman, enggak ada tanda-tanda kotor atau gimana teman-teman. Lalu kita cek yang di belakang sini teman-teman. Usahakan kalau nyervis apa kipas itu model-model dinamo apa aja teman-teman, dinamo Sanyo, dinamo apa, pokoknya sejenis dinamo teman-teman. Kalau kasusnya itu berat di putaran, bongkarnya jangan nanggung-nanggung teman-teman. Ini cuman tip aja ya, bongkarnya jangan nanggung-nanggung, kita bongkar semua teman-teman, kita bongkar semua, karena nggak mungkin macet itu nggak ada kendala teman-teman. Nah kita bongkar semua. Nah ini kan masih nggak kelihatan tuh, kalau misalnya nggak ada kotoran ini nggak kelihatan karena ini nggak ada kotoran gitu teman-teman. Lalu kita bongkar. Nah begitu teman-teman. Jadi jangan sampai nyervis itu nanggung teman-teman, usahakan dibongkar semua. Kita cek bongkar semua, lalu kita cek teman-teman. Berarti ini yang di hati-hati ya teman-teman ya, kalau misalnya mau bongkar asnya hati-hati. Kabelnya juga harus dijaga biar tidak tarik, takutnya pengikatnya itu tali tisnya, kalau bahasa sini tali tis, kalau panas tuh keropos teman-teman. Jadi usahakan tangan standby nahan kabel teman-teman. Nah ini kan nggak ada nih, ini bagus meskipun hitam, ini bagus teman-teman, ini kan hitam ini bagus ini teman-teman. Lalu kita tarik ke sini. Kalau misalnya ditarik itu nggak bisa keluar, jangan dipaksa teman-teman. Nah ini kan bisa, jadi ini nggak ada masalah teman-teman, karena dinamo ini hidup. Kita fokusnya ke sini teman-teman. Nah ini macet teman-teman, ini macet. Nah ini macet. Lalu kita teman-teman kalau mau buka yang macet ini susah teman-teman, susah dibuka. Kita bakar teman-teman, kita bakar seperti ini. Nah kita bakar seperti ini, kita bakar. Kita bakar ya, lalu kita tetesin
oli teman-teman. Kalau nggak ada oli, minyak singer nggak apa-apa, sedikit aja teman-teman. Nah begini, lalu kita putar-putar teman-teman, putar-putar meskipun, nah ini udah mulai, nah tuh, jadi kita narik teman-teman. Nah kenapa ini macet teman-teman? Ya ini kotoran ini dia masuk ke celah-celah si bushing teman-teman. Nih tandanya di sini nih. Nah ini udah mulai kasar teman-teman, ini udah mulai kasar. Kita ngeceknya pakai kuku teman-teman, kalau mau lihat as itu bagus atau tidak teman-teman. Nah ini karena ini udah mulai kasar, jadi kita bongkar teman-teman di sini. Nah kita bongkar, lalu kita coba amplas, kita coba amplas teman-teman, kita amplas teman-teman. Setelah diamplas, lalu kita coba lagi pakai kuku teman-teman. Nah ini kan masih ada nih tanda garis ini, masih ada tanda garis. Lalu kita amplas lagi teman-teman, amplas lagi sedikit. Lalu kalau misalnya masih terasa teman-teman, nah ini udah kelihatan nih teman-teman ya, kelihatan ya, udah kelihatan bahwa ini ada garis ya, ada garis. Jadi kita ketok sedikit buat majukan dikit aja teman-teman, jangan banyak-banyak. Nah lalu kita pasang lagi nih teman-teman, kita pasang lagi. Nah ini pasang lagi. Nah kan nanti ini otomatis ada di luar bushing teman-teman, ini ada di luar bushing teman-teman, yang bergaris ini ada di luar bushing, jadi kotoran nanti nggak masuk ke dalam teman-teman. Lalu kita cek, karena di sini masih bagus teman-teman, untuk bushing masih bagus, nggak ada terlalu banyak kotoran, cuman sedikit, mungkin karena efeknya kipas itu panas. Lalu kita bersihkan begini teman-teman, cukup dibersihkan begini aja. Kalau buat teman-teman yang suka servis di rumah, punya kipas sendiri, kita coba. Nah otomatis dia ada di luar teman-teman, pokoknya jangan sampai dia itu masuk ke dalam sini teman-teman. Kalau misalnya dicoba itu longgar teman-teman, ini nggak bagus, ini yang di belakang, cuma yang di depan ini kayaknya harus diganti ini. Oh enggak juga teman-teman, enggak, masih bagus. Lalu kita kasih ini teman-teman, sini ini kan ada busanya, jangan sampai enggak ada busa teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai tisu teman-teman, bisa pakai tisu. Lalu kita pasang lagi nanti teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, kurang maju, kita ketok lagi teman-teman, kita ketok lagi. Lalu kita pasang teman-teman. Ini di belakang tadi, lalu begini kita pasang lagi teman-teman, karena ini nggak ada keluhan di sini ya, nggak ada keluhan di sini, jadi kita fokusnya ke sini teman-teman. Nah karena ini kurang teman-teman, lalu kita coba cek lagi untuk memastikan jaraknya teman-teman. Nah ini jarak teman-teman ya, sampai bunyi begini jangan sampai bunyi teman-teman, cara mengecek jaraknya teman-teman. Lalu kita, karena yang di belakang tadi yang kurang, jadi kita tambah yang di belakang.
pasang. Kalau saya pakai yang model ini teman-teman, yang hitam. Nah, kita pasang ini teman-teman. Jarak itu teman-teman ngaruh teman-teman. Nah itu pas teman-teman. Jadi pinggiran pinggiran ini yang di dalam ini, pinggiran yang di dalam. Jadi dia pas ke pinggiran geran teman-teman. Itu cara memastikan kipas itu jaraknya hasilnya bagus teman. Nah ini bagus teman-teman. Lalu kita pasang kancingnya teman-teman. Karena jarak sudah kita atur, tinggal kancing. Lalu kita coba nanti. Nah setelah kita kancing teman-teman, nah ini masih ada teman-teman jarak, cuman sedikit teman-teman. Kalau misalnya masih ada bunyi lah, kita stop lah. Lalu kita kasih sedikit di sini. Kasih sedikit. Nah, ini udah halus teman-teman. Nih, putaran as tuh yang halus begini teman-teman. Lalu kita coba memasangnya ke gearbox. Karena gearbox itu pengaruh teman-teman. Pengaruh di putaran as teman-teman. Kalau misalnya as itu nanti waktu dipasang gearbox ini muternya berubah, berarti ini bermasalah teman-teman. Si as ini, si gearbox ini bermasalah teman-teman. Lalu kita coba teman-teman, ini keadaan motor ya. Masih pancet teman, berarti ini bagus teman. Karena ini masih pancet, jadi nggak ada tekanan ya, masih longgar begini, jadi putarannya nggak ada gangguan teman-teman. Lalu kita pasang semua teman-teman. Nanti kita coba cara mengetahui dinamo itu bagus muternya enggaknya, walaupun baling-baling belum dipasang. Cara mengetahui dinamo itu masih bagus, masih ngeget ya, maksudnya masih ada hentakan, itu tandanya dinamo itu bagus teman-teman. Nih kita diem, lalu kita colokkan ini, kalau ini bergerak ada hentakan teman-teman, tuh dinamo bagus teman-teman. Nah itu goyang teman-teman. Ini goyang tadi. Kita biarkan dulu. Kita sambil raba-raba ada panas enggak. Kalau misalnya nggak ada panas tuh berarti bagus teman-teman. Bagus. Walaupun cuma sebentar teman-teman. Itu kalau dinamo itu nggak bagus, dia panas teman-teman, hangat. Nah, karena ini nggak ada, jadi kita pasang lagi ke sini teman-teman. Ini sudah saya pasang teman-teman. Pasang ya, kita coba dulu teman-teman. Ini speed 1, kedua, ketiga,